Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rumah sakit. Yang beranggotakan saya sendiri, Fatma Alfa Fitri, dan teman saya Fani Setriasari, Murliyawati, Kusmita, dan Filza Murliyati. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai definisi rumah sakit. Rumah sakit adalah suatu organisasi kompleks yang menggunakan perpaduan yang rumit dan khusus yang difungsikan oleh tenaga kesehatan yang terdidik dan terlatih yang bertujuan untuk pemeliharaan kesehatan yang baik. Jadi di sini pengertiannya itu organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dan suatu organisasi yang kompleks ini, rumah sakit tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, rumah sakit juga menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan administrasi rumah sakit dalam rangka untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit tersebut. Kemudian definisi rumah sakit yaitu menurut WHO. WHO mengatakan rumah sakit adalah suatu bagian yang menyeluruh lengkap kepada masyarakat, baik secara kuratif maupun rehabilitatif, di mana output pelayanan kesehatannya menjangkau semua lapisan masyarakat dan juga merupakan pusat penelitian biososial dan pelatihan tenaga kesehatan. Jadi itulah definisi rumah sakit, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang tipe-tipe rumah sakit. Di mana tipe-tipe rumah sakit itu terdiri dari 5, yaitu rumah sakit tipe A, rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D, dan rumah sakit tipe E. Pertama ada rumah sakit tipe A. Rumah sakit tipe A itu adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan spesialis kejiwaan. Oleh pemerintah, rumah sakit tipe A ini telah ditetapkan sebagai tempat pelayanan kedokteran tertinggi atau sentral hospital. Di rumah sakit tipe A ini pemerintah memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan spesialisnya itu yang luas bagi rumah sakit tipe A ini. Selanjutnya ada rumah sakit tipe B. Rumah sakit tipe B ini adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis luas dan spesialisasi kedokteran. Di rumah sakit tipe D ini pemerintah memberikan pelayanan kedokteran yang juga yang luas dan juga terbatas, tidak seperti yang rumah sakit tipe A tadi. Kalau yang rumah sakit tipe A itu tidak terbatas, kalau yang B ini dia tuh terbatas. Direncanakan di rumah sakit tipe B didirikan di setiap ibu kota provinsi atau provinsial hospital yang menampung pelayanan rujukan rumah sakit tipe B. Selanjutnya ada rumah sakit tipe C. Rumah sakit tipe C itu adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesial terbatas. Nah, rumah sakit tipe C ini juga memberikan pelayanan kedokteran spesialis yang terbatas seperti yang di tipe B tadi. Dan saat ini ada 4 macam pelayanan spesialis yang disediakan, yaitu pelayanan penyakit dalam. Pelayanan penyakit dalam itu seperti penyakit kanker dan lain sebagainya. Pelayanan bedah. Pelayanan bedah itu misalkan sebagai ibu hamil yang langsung dimasukkan ke UGD, misalkan ada gawat darurat dan bedah. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan anak serta pelayanan bulanan dan kandungan. Selanjutnya rumah sakit tipe D. Rumah sakit tipe D adalah rumah sakit yang bersifat transfusi. Rumah sakit ini yang bersifat transfusi karena kan pada suatu saat akan ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe C. Jadi pada saat ini kemampuan rumah sakit tipe D ini hanya memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Nah, jadi rumah sakit tipe D ini hanya memberikan pelayanan kedokteran umum saja, yang tidak seperti yang di rumah sakit tipe B tadi dan A tadi. Kalau yang ini masih umum dan bisa juga orang pergi ke rumah sakit ini membawa BPJS. Nah, selanjutnya ada rumah sakit tipe E. Rumah sakit tipe E ini adalah rumah sakit khusus
samping tipe-tipe rumah sakit yang di atas, pemilikan bentuk rumah sakit pun berbeda. Di antaranya, perjan atau perusahaan jawatan adalah bentuk pemilikan jenis lain dari perusahaan negara, yang dimana di samping dari pendapatannya sendiri, perjan ini disubsidikan oleh pemerintah itu sendiri. Adapun ciri-ciri perjan ini dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah melayani kepentingan umum, kedua, orientasi pada efisien dan aktivitas pelayanan, ketiga, merupakan bagian suatu departemen, dan keempat, tunduk pada hukum publik, dan terakhir, memperoleh fasilitas-fasilitas negara. Yayasan adalah suatu lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk tujuan yang sosial. Menurut Sukiro 2004, pada masa mendatang bukan tidak mungkin rumah sakit akan dibentuk sebuah PT, karena dengan adanya pergeseran fungsi rumah sakit dari sosial menjadi ekonomi. Menurut Laksono 2004, PT atau perseorangan terbatas adalah suatu kumpulan orang-orang yang diberi hak atau diakui oleh hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Fungsi rumah sakit berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 983/Menkes /Per/2/1992. Fungsi rumah sakit adalah melaksanakan upaya kesehatan serta berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melakukan upaya rujukan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, rumah sakit memiliki fungsi. Yang pertama yaitu fungsi perawatan. Fungsi perawatan meliputi promotif atau peningkatan kesehatan, serangkaian upaya yang dilakukan oleh tenaga ahli kesehatan masyarakat yang bersifat promosi atau penyuluhan kepada masyarakat. Yang kedua ada preventif. Setelah masyarakat mendapatkan penyuluhan atau promosi kesehatan yang dilakukan oleh para tenaga ahli kesehatan masyarakat, masyarakat dikenal dengan preventif. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti yang telah kita ketahui bahwa mencegah suatu penyakit itu banyak guna bagi kesehatan sendiri maupun biaya yang lebih murah. Selanjutnya yaitu ada kuratif. Kuratif adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mendiagnosa suatu penyakit dengan segera untuk melakukan pengobatan secara tepat dan cepat. Yang keempat yaitu ada rehabilitatif, suatu proses pengembalian penderita dari pengobatan kembali kepada masyarakat. Ada penggunaan gizi pelayanan pribadi dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pendidikan. Penggunaan yang tepat meliputi yaitu tepat obat, yang kedua yaitu tepat dosis, yang ketiga itu tepat cara pemberiannya, dan yang terakhir yaitu tepat diagnosa. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi penelitian. Pengetahuan medis mengenai penyakit dan perbaikan pelayanan rumah sakit. Fungsi penelitian, pengetahuan medis mengenai penyakit dan pelayanan rumah sakit Depkes Republik Indonesia. Berikut merupakan tugas sekaligus fungsi dari rumah sakit, yaitu melaksanakan pelayanan medis tambahan, pelayanan penunjang medis tambahan, melaksanakan pelayanan kedokteran kehakiman, melaksanakan pelayanan medis khusus, melaksanakan pelayanan rujukan kesehatan, melaksanakan pelayanan kedokteran gigi,
melaksanakan pelayanan penyuluhan kesehatan, melaksanakan pelayanan rawat jalan atau rawat inap atau rawat darurat dan rawat tinggal atau observasi, melaksanakan pelayanan rawat inap, melaksanakan pelayanan rawat paramedis, melaksanakan pelayanan pendidikan paramedis, membantu pendidikan tenaga medis umum, membantu pendidikan tenaga medis spesialis, membantu penelitian dan pengembangan kesehatan. Rumah sakit tentu memiliki peran penting dalam masyarakat karena selalu membutuhkan ketika mengalami suatu gangguan kesehatan. Fasilitas rumah sakit saat ini sudah sangat baik dengan adanya asuransi, BPJS, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan rumah sakit. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, Pasal 1 yang berbunyi, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan atau gawat darurat. Pasal kedua yang berbunyi, rumah sakit dapat didirikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau swasta. Pasal ketiga yang berbunyi, rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal kedua harus berbentuk unit pelaksana teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu dengan pengelolaan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal keempat yang berbunyi, 1. Rumah sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan. 2. Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa badan hukum yang bersifat nirlaba dan badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan bagi rumah sakit yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba. Selanjutnya, jenis pelayanan rumah sakit. Berdasarkan pasal 6 yang berbunyi, berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Pasal ke-7 yang berbunyi, 1. Rumah sakit umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. 2. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit terdiri atas A. Pelayanan medik, B. Pelayanan keperawatan dan kebidanan, C. Pelayanan penunjang medik, dan D. Pelayanan penunjang non-medik. Selanjutnya tentang perizinan rumah sakit berdasarkan pasal 23 yang berbunyi, setiap rumah sakit wajib memiliki izin setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan klasifikasi rumah sakit. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia,